Ya, dengan senang hormat masih bersama saya Wan Kafi di sini menemani Anda, dan pagi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan membahas satu topik tentang judul pamali dalam kepercayaan masyarakat Banjar. Dengan narasumber kami pada pagi hari ini ada Rizky Amelia dan Sanat yang akan hadir ya dari Stikip PGRI Banjarmasin. Kita membahas istilah-istilah yang dilarang atau kata-kata pamali dalam kepercayaan masyarakat Banjar. Selamat pagi Mbak Amel. Iya, pagi. Sehat Mbak Amel? Alhamdulillah sehat. Baik Mbak Amel, kita kenapa nih pada pagi hari ini mengangkat tema pamali? Eh, karena saya banyak menemukan larangan sampai sekarang. Sebenarnya dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang itu banyak masih dipercayai dengan kata pamali atau larangan dari orang tua bahari gitu. Oke. Saya mau tahu dulu nih, mungkin sedikit dipaparkan untuk para pendengar kita, untuk sahabat dan sanak perompak, pamali itu apa sih gitu? Ya. Pamali atau pemali artinya adalah pantangan atau larangan yang mengatur tutur kata atau pola tingkah laku dalam masyarakat Banjar. Pamali Banjar meskipun bukan suatu tertulis, tetapi pemali tersebut ditaati oleh masyarakatnya. Hal tersebut karena ketakutan masyarakatnya jika melanggar pamali maka akan katulahan atau kualat. Ada berbagai macam pamali yang dipercayai oleh masyarakat Banjar. Di sini kita bahas hanya 8 macam karena melihat waktu yang terbatas. Oke, ada 8 macam atau 8 contoh? Ya, maksudnya 8 contoh. Oke, berarti pamali sendiri dalam pengertiannya adalah apa ya? Mungkin sebuah larangan. Tapi kayaknya kalau misalkan saya sendiri mungkin sedikit kayak ditakut-takuti, tapi artinya agak sedikit menyimpang. Maksudnya agak sedikit menyimpang dalam artinya seperti apa? Ya itu kita bahas ke topiknya. Oke, langsung saja. Ya. Silakan. Yang pertama pamali duduk, saya bacakan dulu macamnya ya. Ya, baik. Yang pertama pamali duduk di depan atau di tengah pintu. Yang kedua pamali bersesapu keadaman untung. Yang ketiga pamali makan nasi tidak habis. Yang keempat pamali sasanjaan tidak masuk rumah. Yang kelima pamali berfoto ganjil. Yang keenam pamali duduk di atas bantal. Yang ketujuh pamali bercermin berdua. Dan yang kedelapan pamali bernyanyi di dapur. Nah, sebenarnya banyak pamali selain ini lagi. Ya. Berarti ini kembali ke kepercayaan berarti ya, Pak Amel. Ya. Yang pertama kita bahas topiknya pamali duduk di depan pintu atau di tengah pintu. Nah, orang tua sering memberikan larangan anak gadisnya untuk duduk di depan pintu karena dikhawatirkan ada makhluk yang melewati pintu tersebut. Akan ada yang jatuh sakit dan ada yang mengatakan tidak laku balaki atau tidak laku kawin. Tapi sebenarnya ya itu saya bilang tadi karena kemungkinan kepercayaan ini bisa menyimpang karena kan sebenarnya pamali duduk di tengah atau di depan pintu karena mengganggu keluar masuknya jalan untuk lalu lalang. Itu sih sebenarnya. Itu logikanya. Iya, logikanya. Tapi ini kan kenapa orang Banjar akhirnya menyangkut-nyangkutkan dengan hal-hal yang berbau mistis? Iya. Orang ya itu karena memang dari turun temurun orang tua bahari itu memang mempercayai sama mempercayai, tapi karena memang ada betulnya juga sebenarnya, ada betulnya kalau kita tidak menaati kemungkinan ya bisa terjadi kenapa-kenapa gitu. Apakah itu akan menjadi satu sugesti? Karena kan kalau kita sugesti ya misalnya nih kita sebenarnya apa yang kita sebenarnya apa yang kita obrolkan atau yang kita katakan atau kita sampaikan kan itu bisa jadi doa ya. Iya, makanya itu. Kalau misalnya kita mempercayai, iya, nanti takutnya diistizratkan sama Allah gitu, maksudnya diselanjutkan gitu. Apakah ini kan menjadi satu pro kontra ya. Mungkin kalau di masyarakat dulu pamali ini mungkin menjadi satu hal yang menjadi satu momok di masyarakat gitu. Tapi kalau dari yang saya tahu di masyarakat Sunda sendiri bahwa pamali juga ada gitu. Namanya pamali, terus kemudian di Dayak juga ada namanya pali gitu kan. Dimana memang sebenarnya tujuannya adalah untuk supaya kita tuh hidup berhati-hati gitu. Berhati-hati terus kemudian waspada, saling menghormati gitu, terus dalam melakukan hal itu tidak mengganggu orang lain. Makanya seperti halnya tadi Mbak Amel sampaikan di sini pamali duduk di depan pintu ya logikanya
orang susah Susah lalu lalang. lalu lalang. Kalau badannya kurus nggak masalah gitu. Iya. Kalau badannya gemuk kan susah lalu lalang kan ya gitu. Nah, Mbak Amel sendiri hidup di Banjarmasin dari kecil. Iya. Seperti apa? Maksudnya dari orang tua apakah memang sering budaya pamali ini diberlakukan di dalam keluarga? Sebenarnya sering sih, tapi sering juga menantang sama orang tua. Kadang tidak sesuai dengan logika. Jadi kan kadang saya bahas kan karena saya sering membahas bertentangan dengan agama kadang ya. Jadi saya lebih tidak terlalu mempercayainya karena takut kalau misalkan kita mempercayai kemungkinan akan jadi doa gitu. Ya. Sering sih bertentangan. Tapi pernah nggak sih apa yang misalnya disampaikan oleh orang tua Mbak Amel tiba-tiba terjadi gitu karena Mbak Amel melanggar larang pantang yang sudah disampaikan? Mungkin bisa, mungkin pernah dulu terjadi mungkin. Tapi apa ya kemarin tuh karena tidak menuntung besi sapu mungkin lah. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan Mbak Amel setelah itu? Ya sebenarnya ya tidak masalah sih sebenarnya, tergantung ya itu kembali lagi tergantung kepercayaan dan keyakinan agama masing-masing. Kan sebenarnya bertentangan dengan pamali ini sebenarnya dengan agama, tapi kan ada juga benarnya kalau kita tidak menuruti kan alasannya bukan alasan karena pamali itu kenapa-kenapa, tapi karena secara logikanya ada alasannya gitu. Saya masih menerka-nerka nih bertentangan dengan agama Mbak Amel bilang gitu ya. Ini dalam segi mana yang menurut Mbak Amel bertentangan dengan agama? Kan misalkan takutnya kita kan syirik ya, misalkan kita kan harusnya kita tuh lebih mendoakan yang lebih baik, jangan mendahului dari Tuhan gitu. Jadi menurut Mbak Amel seperti itu ya. Baik, kita langsung masuk yang kedua nih. Pamali besi sapu kada menuntung, maksudnya apa nih? Inilah, janganlah Anda menyapu kotoran yang sudah disapu. Tiba-tiba Anda ingin minta teruskan pekerjaan menyapu dengan seseorang atau pekerjaan menyapu itu belum terselesaikan. Tiba-tiba Anda taruh di samping tembok karena bisa menimbulkan kepercayaan untuk anak gadis mendapatkan suami yang beremosan atau bahasa Banjarnya besengot. Tapi sebenarnya orang tua menasihati itu supaya jika melakukan suatu pekerjaan itu alangkah lebih baiknya diselesaikan sampai selesai, jangan sampai ditinggalkan di tengah jalan atau mungkin itu maksudnya. Ini kan tadi dibacakan mungkin lebih biar bisa dipahami sama masyarakat nih, pendengar kita seperti apa nih. Pamali besi sapu kada menuntung. Kan biasanya kan ada tuh anak gadis kan karena ingin cepat-cepat atau bagaimana gitu ya. Cuma setengah jalan aja besi sapunya. Habis itu karena mungkin entah malas atau entah mau cepat-cepat itu ya, ada yang diselesaikan lagi minta teruskan sama orang lain, padahal tidak boleh. Harusnya kan pekerjaan itu alangkah baiknya kita selesaikan sampai selesai, jangan sampai kita melempar pekerjaan kita ke orang lain gitu. Jadi apa nih yang akhirnya bersangkutan dengan apakah sesapu yang dipakai ini sapu ijuk itu jadi akhirnya disangkut-sangkutkan dengan kumis mungkin, gitu? Iya mungkin. Sebenarnya sih nggak masalah ya kalau punya suami yang beremosan. Lalu apa salahnya gitu kan? Misalnya orang yang punya jambang atau punya brewok gitu, akhirnya menjadi satu konotasi negatif ya dalam pamali yang ini gitu ya. Sebenarnya kan kalau dipikir secara akal kan harusnya punya pekerjaan itu harus lebih harus diselesaikan dulu, jangan sampai kita melempar pekerjaan ke orang lain gitu. Oke. Kita mau terima telepon boleh nanti ya? Boleh. Silakan di 0811 511 523 524 maksud kami, dan kemudian di 0511 325 2602 dan juga di 0895 3405 0953 Anda bisa kirimkan WhatsApp ataupun juga bisa melalui voice note. Mungkin Anda punya pendapat lain mengenai pamali itu sendiri, karena kalau dari hal yang pernah saya baca, pamali ini tidak hanya ada di budaya Banjar tapi juga ada di budaya Sunda dan juga ada di budaya Dayak. Nah, jadi silakan, apakah Anda juga pernah merasakan hal yang sama di keluarga, dan
Kalau menurut saya sih ini sebenarnya banyak hal-hal tabu yang disampaikan begitu ya. Apakah memang ini satu konsep orang tua zaman dulu untuk melarang anak-anak gitu, tapi ya akhirnya menjadi hal yang negatif. Sebenarnya kan niatnya mungkin karena tidak kada maasi, ya orang banyak itu kada maasi lalu ditakut-takuti. Sebenarnya kan alasannya ada alasan lain tersendiri gitu. Ya. Berarti yang dipakai kalau saya bisa menelaah gitu ya dari apa yang pamali-pamali yang dilakukan ini ada hukum sebab akibat. Ya. Kalau kita tidak melakukan ini akibatnya ini gitu ya. Atau kalau kita melakukan hal ini akibatnya ini gitu ya. Oke, silakan anak-anak yang pengen bergabung di 524 dan juga di 602 dan juga di WhatsApp kami di 0895 3405 09539. Kita baru di menit ke 16 nih. Sudah ada 2 pamali yang disampaikan. Ada pamali apa lagi nih? Yang ketiga ada pamali makan nasi tidak habis. Janganlah Anda jika makan nasi tidak habis dengan alasan tidak kenyang bahwa kelak nasinya akan menangis. Tapi sebenarnya kan secara logikanya menasehati agar jika makan suatu makanan apapun itu dihabiskan agar tidak mubazir dan mensyukuri dari satu biji nasi itu yang membuat kita kenyang. Padahal nasinya menangis itu kada nyambung. Nasi tidak mungkin bisa menangis. Ini kalau dikait-kaitkan gitu ya, kalau di zaman Abu Nawas tuh ada yang namanya Israiliyat. Jadi maksudnya cerita-cerita yang dikarang-karang untuk tapi halnya sebenarnya ada hal baik yang dilakukan gitu, hampir sama dengan pamali mungkin ya. Nah, kalau kita habiskan ke 8-nya setengah jam habis dong. Oh, oke. Sudah. Jadi gimana dong? Nunggu telepon. Kita mau nunggu telepon. Mungkin ada lagi nggak yang mau disampaikan Mbak Amel tentang pamali sendiri? Karena kalau saya sendiri memang orang yang tidak bukan tidak percaya, tapi saya lebih menggunakan logika dalam dalam hal kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Mbak Amel gimana nih? Saya kalau memang pamali itu merupakan mempunyai alasan yang tepat secara logika, saya akan maksudnya kata orang Banjar itu maasi gitu. Ya. Tapi kalau memang tidak dipikirkan secara logika tidak masuk akal, mungkin saya juga agak membantah, kada maasi kayak gitu. Oke. Saya mau bingung mau berkata-kata apa lagi karena pamali ini lebih banyak dikaitkan dengan hal-hal mistis sebenarnya. Kita nggak tahu fakta atau hoax gitu. Karena memang kebenaran informasi yang beredar tuh kadang juga bisa dipercaya atau tidak. Kalau misalnya Dinda sendiri kira-kira orang yang percaya nggak sih sama kata-kata pamali kadang yang disampaikan orang tua? Percaya ya. Kenapa Dinda percaya? Karena kebanyakannya tuh biasa terjadi. Mungkin karena kebiasaan atau apa kayak gitu. Biasanya yang orang tua Dinda dulu sampaikan kepada anak-anaknya tuh apa tuh? Pamali tentang apa? Pamali jangan duduk di bantal, jangan duduk di lawang gitu sih. Berarti memang ini yang selalu disampaikan banyak orang tua zaman dulu gitu ya. Tapi karena sebenarnya itu tadi kalau kita duduk di bantal ya nggak sopan, karena itu untuk kepala gitu kan. Untuk kepala bukan duduk di depan pintu. Nah itu saya lebih make sense, maksudnya begini pada saat secara logika kenapa kita tidak boleh duduk di atas bantal, karena kita tidak sopan dengan orang yang mungkin akan merebahkan kepalanya di bantal itu gitu loh. Nah ada nggak sih menurut Mbak Ame yang maksudnya ada lagi nggak sih dari 8 yang tadi mau disampaikan begitu? Apakah ada yang lebih masuk akal gitu pamali yang disampaikan orang tua zaman dulu ke anak-anaknya? Pamali apa ya? Kayaknya nggak ada, maksudnya tergantung pamalinya apa gitu. Kalau misalkan pamalinya tidak masuk di akal ya itu tadi saya tidak percaya gitu. Tapi kan bukan menentang istilah nasihat atau dari orang tua bahari, mungkin alasannya berbeda gitu. Bukan karena
kan kayak nasi menangis, mana mungkin ada nasi menangis, ya kan? Mungkin karena alasannya berbeda biar tidak mubazir gitu. Oke, kita break sebentar. Sudah di menit ke-20 dan setelah ini nanti kita mau bahas lagi. Masih ada pamali sarsanjaan tidak masuk rumah, berfoto ganjil, duduk di atas bantal. Nah ini ada di sini ternyata bercermin berdua. Ini saya baru tahu nih. Dan kemudian ada Pamali bernyanyi di dapur. Yang saya tahu tuh bersiul ya, tapi apakah ini juga sama, nanti kita akan bahas lagi. Dan anak Pro4 tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Nusantara. Adalah datanya semua sudah di sini. Sudah. Ini udah. Mau apa? Ini yang semalam apa? Nah itu 3. Mas buat turun tuh. Tadi Dinda menjatnya apa? Paspor saya global. Iya benar. Kan permohonan dulu. Nanti ada pilihannya perpanjangan atau paspor baru. Data Mama Dinda kan sudah di sini kan? Iya. Simpel karena mengerjakannya kemarin itu semua barang bentuk uploadan berkas cuma satu aja. Basicnya sebenarnya itu tidak akan terjadi kalau kita sudah disiplin dari awal. Tapi yang mau diulitan kayaknya nilai bagiannya pagi, siang, sore makan, malam makan. Iya, masuk saya paspor. Istilah kampung sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kampung biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak Tuh Cirus tuh nabawain sini. Tuh Cirus tuh nabawain. Kada sibuk kan sendiri. Sidin kan mau menyapa yang siaran melawani. Karena paham tuh. Sampai saat ini, Kenapa kak? Setengah jalan sudah kalau lah. Terus saya Sidin nggak mau menaku yang siaran melawani. Karena tahu nggak mawas loh. Taman Tigaru merupakan tanaman sayur dengan bagian kembang yang paling banyak dipakai sebagai lalapan. Taman Tigaru banyak disukai penduduk Banjar. Sayuran
paspor lama ada bawa lah paspornya ada di situ. Nah, iya masih di Pro 4 Suara Budaya Nusantara dan Sana Pro 4 kita masih membahas tentang pamali yang nggak tahu ya di Indonesia tuh memang ini menjadi satu adat atau kebudayaan atau tradisi yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat modern karena memang ini masih melekat di budaya-budaya di Indonesia dan cukup kental di Kalimantan Selatan dan nggak tahu kenapa begitu ya. Orang-orang zaman dulu mengaitkan ini dengan hal-hal mistis, bahkan baru saja dibuatkan filmnya itu Pamali. Ada Nah, film. sudah nonton? Belum. Oke, Mbak Amel mau bahas tadi tentang apa lagi nih? Pamali sasanjaan tidak masuk rumah. Nah, situ janganlah Anda jika keluar rumah sampai senja hari tidak masuk ke rumah. Karena senja hari itu banyak orang gaib yang berkeliaran. Nah, sebenarnya saat senja itu pergantian antara sore dan malam menandakan waktunya azan maghrib berkumandang. Nah, itu. Ini saya sedikit setuju karena memang ya waktu senja tuh memang masanya orang-orang sebelah tuh mulai beraktivitas gitu dan saya juga pernah merasakan bahwa saya dulu sering banget kalau kayak keluar itu atau misalnya masih senja tuh masih di jalan gitu walaupun memang mungkin saya akan mampir di musola atau di masjid untuk sholat gitu tapi saya lebih banyak waktu itu di luar rumah kegiatannya jadi sampai akhirnya nggak tahu kenapa gitu ada sesuatu yang menempel di badan. Tapi orang Bali juga ada bilang takutnya nanti kena wisa gitu. Iya betul mungkin kalau di daerah-daerah kayak misalnya mohon maaf di daerah-daerah kabupaten lain gitu ya di Banjar mungkin iya begitu karena ini pun juga terjadi dengan keluarga saya sendiri yang meninggal karena terkena wisa. Oh gitu. Nah, karena katanya momen orang membuang wisa kan ya kalau sanja itu jadi katanya. Ada kan kalau katanya sih ya nggak tahu benernya apa enggak ya. Tapi ada orang berkajian gitu membuang kajian. Jadi karena takutnya kan kalau kita di luar nanti ada maksudnya pas senja itu takutnya nanti kita kena wisanya soalnya katanya orang tuh membuang perangai atau membuang kotoran dari badannya sendiri takutnya kita yang kena wisanya gitu. Jadi ini ya memang apa namanya iya benar itu wisa tadi terus kemudian memang banyak hal-hal gaib yang apa namanya bisa terjadi di diri kita gitu dan itu memang saya rasakan bahwa akhirnya saya diikutin sama orang sebelah saat itu karena keseringan keluar senja saat itu gitu dan ini mungkin bisa menjadi pamali yang apa ya benar gitu yang selalu disampaikan oleh orang-orang zaman dulu gitu ya. Oke. Kita terus ya lanjut ya. Boleh lanjutkan. Yang kelima pamali berfoto ganjil. Nah di sini janganlah Anda mengajak berfoto bersama kerabat atau teman ataupun keluarga dengan orang dengan hitungan ganjil karena menurut kepercayaan akan ada salah satu di antara yang berfoto ganjil itu meninggal terlebih dahulu. Nah, tapi sebenarnya jika secara logikanya kemungkinan karena foto yang tidak simetris atau tidak sama dengan satu sama lainnya. Nah, gimana Anda menurutnya? Ya, itu. Kita panggil satu orang ini namanya Ik ya? Ik namanya Ik. Apa itu? Kita bahas tentang pamali. Oh. Gimana Ik sendiri punya pengalaman gak soal pamali? Cek. Ya. Ada nggak suaranya? Ada lah. Oh nggak ada di sini. Masa? Oh ya. Jadi apa nih pamali? Ya. Kalau pamali sendiri, Rizky pernah dipadahi kuitan. Bukan dipadahi kuitan sih, pernah mendengar dari orang jangan duduk di muara lawang. Nah itu pernah. Sia-sia ngajak Iki siaran ternyata jawabannya sama semua. Ya nggak sama dong. Apa ya lagi? Pamali berjalanan pas sanja. Sama lah. Sama. Apalagi belum ya? yang kamu pernah rasakan, kamu kan anak rumahan tuh gitu. Nah,
pernah nggak kayak ibu atau bapak negur apa gitu, Ki nggak boleh ini, Ki nggak boleh ini, atau Ki awas ini gitu. Pemali kan Ancak membawai mama abah tuh, pemali foto ganjil. Nah itu udah baru dibahas tadi. pemali bertukar kayak nukar bahan dapur malam-malam, nukar baras. Nah itu saya baru tahu tuh kenapa. Nah, tadi baru nih. Jadi kenapa? Karena kada boleh hajajar. Jadi jar kuitan ulun tuh kada boleh baras tuh atau minyak gas atau bahan dapur lainnya tuh sampai habis banget sampai kering. Nah kada boleh. Pokoknya kada boleh intinya. Jadi kada tahu. Alasan secara logikanya apa menurut Alasannya saya? kada tahu. Intinya kada boleh hajajar. Jadi jangan sampai malam-malam tuh bertukar baras, nukar minyak gas, nukar bawang kayak gitu. Itu kan kalau zaman dulu kan masih hutan-hutan tuh mungkin takut kali ya. Kalau zaman sekarang gimana tuh yang ke mall beli bahan-bahan peralatan rumah gitu, dapur. Kayaknya kalau di mall asik aja sih. Kan di mall ya. Kalau menurut saya secara logikanya mungkin karena tidak ingin mengganggu, mungkin kan kalau malam sudah ibaratnya orang tuh betul. udah ada yang tidur, ada yang mengaji, ada yang tadarus gitu mungkin ya. Jadi tidak ingin diganggu gitu. Gimana nih? Aku bingung. Kalau aku sendiri memang nggak tahu ya, dulu dari SMP sampai SMA kelas 2 tuh 5 tahun karena tinggal sama tante ya, di seberang rumah itu ada warung yang memang acilnya itu bilang bahwa kalau perlu sesuatu ketok aja gitu. Jadi kadang tengah malam kelaparan ngetok beli mie sama telur gitu. Alhamdulillah maksudnya nggak pernah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan sih gitu loh. Atau misalnya diikutin orang atau apa gitu. Tapi yang bener yang saya rasakan sendiri adalah kalau misalnya bawa lakatan, bawa telur atau bawa nasi kuning gitu, itu lewat tempat-tempat yang agak horor gitu, tempat kuburan gitu, itu katanya harus apa? Harus berpadah, maksudnya minta izin atau Barian maksudnya barian, tawaran. Tawaran. Kalau karena nih pernah kejadian, jadi lagi jalan mau ngantar makanan isinya telur sama nasi kuning malam-malam, itu mati di depan sekolah tua. Maksudnya mati apanya? Motornya mati. Oh, motornya mati. Tiba-tiba mati motornya di depan Mungkin sekolah. aja belum diservis. Kan nggak mungkin orang langsung mati. Tapi itu hal yang aneh, maksudnya tiba-tiba mati di situ gitu. Nah ini yang terjadi saat itu. Kalau Iki Betul. kan ini di rumah kan katanya banyak hal-hal mistis. Iya. Jadi gimana itu Ki? Apakah kadang ada larangan dari orang tua, kamu jangan ke area sini gitu? Nggak ada. Kalau larangan sih nggak ada, tapi kalau misalkan pengen lihat tuh rezekinya pengen lihat gitu loh. Kan di rumah itu kan banyak, memang semua rumah itu pasti ada penunggunya ya. Jadi kalau di rumah Rizky itu kemarin kan ada penunggunya kucing yang kakinya ada gelangnya, terus juga ada yang kayak genderuwo yang badannya besar gitu. Badannya besar. Terus juga ada yang perempuan. Kalau di kamar orang tua itu kan laki-laki itu menjaganya, kalau di kamar itu perempuan, terus yang di belakang itu kucing. Oh gitu. Jadi kucingnya iguan yang perempuan dan laki-laki itu? Bukan. Oh bukan. Iguan Datu Bahari, gitu Pedatuan. Nah ini kita bahas yang berfoto ganjil nih. Pernah kejadian gak sih kalian berfoto ganjil bertiga, ada yang meninggal duluan gitu temannya? Kayaknya kita sefoto hari ini deh. Kita buktikan siapa yang meninggal duluan gitu ya. Tapi kalau saya pernah, maksudnya, tapi sebenarnya bukan berfoto ganjil, malah berempat malah gitu. Jadi kan kayaknya bener apa? Itu umur sih. Iya, Kalau umur. berempat ada yang meninggal kan gitu. Bukan ganjil tapi berempat kan dulu sebelum Abah Ulun meninggal itu kami tuh ngajak berfoto berempat. Jadi kan pas itu entah kenapa gitu kita tuh udah merencanakan mau berfoto, tahu-taunya sebulan berjalan meninggal Abah Ulun gitu. Itu lebih ke membuang perangai kan Iya. yang terjadi gitu ya di masyarakat, membuang perangai kalau berempat. Karena ya itu tadi kalau berfoto bertiga nggak tahu ya kejadian apa enggak gitu, karena saya sendiri sih alhamdulillah nggak pernah gitu. Tapi ini pun juga tidak hanya di masyarakat Kalimantan Selatan yang merasa bahwa
jika berfoto bertiga itu katanya yang di tengah kan meninggal. Iya. Belum ada fakta konkret Belum tentang ada. hal itu gitu ya. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya pamali duduk di atas bantal. Nah itu. Yang tadi disebutin ya. Janganlah Anda duduk di atas bantal karena bisa mengakibatkan muncul penyakit bisul di pantat. Nah, secara logikanya sih sebenarnya tempat menaruh kepala bukan untuk menaruh pantat. Tapi pernah bisulan gak sih? Enggak pernah. Gara-gara duduk di atas bantal. Tapi kalau jerawatan banyak. Wow. Kenapa itu jerawatan tuh? Kayaknya gara-gara berapa di bantal. Kalau kamu apa berabahnya diguguling gitu. Ya itu pernah. Ada juga jangan berabah diguling katanya. Kenapa? Karena tahu. Pokoknya pernah bilangin jangan berabah diguling. Habis itu jangan makan Di atas jangan makan Di atas lawan tilam. piring yang bertangkup dua Oh. gitu. Nah, tapi Kartawatinya. Kalau ada Ulun pernah mendengar itu kalau angkat piring atau bertangkup dua itu katanya bininya lebih dari satu katanya ya, hendak berbini dua kayak itu atau Saya suka. Berarti kalau mau 4 lapis 4 ya? tapi semua astagfirullah. Ini lapis 5 di hari ini. Kalau yang makan di atas tilam itu kalau kada salah artinya itu maksudnya nanti garing menahun ya, karena garing menahun. Jadi jangan sampai makan di atas tilam itu sih menurut kepercayaan dulu. Tapi kada tahu bujur kadanya waktu saat ini gitu. Itu tadi ya balik lagi bisa jadi sugesti ya kalau kita terlalu terlalu percaya. Tapi itu tadi ya sebagai manusia kita harus hidup sopan. Masa iya sih makan di atas ranjang gitu kan, Bersambut otomatis tilam. berserakan bersambut tilam gitu kan. Abis itu ada lagi tuh, Rizky pernah dengar, jangan berpayung dalam rumah aja. Itu katanya memain orang mati gitu katanya. Ya ada mungkin juga kamu bawa itu dalam rumah kan karena panas. Iya, kan rumah sudah ada atapnya bawa payung Itu gitu lah. berarti sebenarnya pamali ini sebenarnya tujuannya adalah lebih ke anak-anak ya, bukan ke orang dewasa ya. Memang ada sebenarnya untuk orang dewasa tapi lebih ke anak-anak gitu ya, karena biasa kan yang main-main payung dibikin apa ki, dibikin kemahan ya, itu di dalam rumah gitu ya. Habis itu jangan bernyanyi di WC Atau di kamar mandi. itu iki ya. Jadi itu gue jalan lo ngakuin sampai sekarang. Jadi setiap kali ke WC karena pernah berdiam. Ya orang lo kalau ke WC tuh umut biar bahasanya tuh. Tapi kalau lu nyanyi atau ajak main HP. Sebenarnya itu sudah jadi kebiasaan anak zaman Itu sekarang kan ya. kali sih kebiasaan jadinya. Kebiasaan jadinya. Bukan karena pamalinya gitu ya. Tapi nggak tahu ya ini kenapa akhirnya semua yang berhubungan dengan pamali ini dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis. Ini siapa nih, ada yang ngechat, mungkin dia mau menyampaikan ininya apa nih, gabung dong di sini kalau mau menyuarakan apa namanya pendapatnya. Katanya pamali jangan mandi sanja jar, pantangan kami. Iya. Mungkin dia punya ini kali ya, karena yang bertanya yang menyampaikan ini dia keturunan buaya putih. Mungkin ada sesuatu yang kenapa nggak boleh mandi sanja gitu ya. Kalau mandi malam gimana, Remati? Mati. Kira ajak mandi jam 1. Iya, tapi itu tadi itu banyak yang bertolak belakang dengan logika atau dalam segi kesehatan. Kayak misalnya nggak boleh mandi malam katanya gitu kan, tapi malah dokter menganjurkan mandi sebelum tidur gitu karena itu meregenerasi kulit supaya awet muda gitu loh. Nah ini kadang menjadi dokter juga problematikanya adalah di apa sih maksudnya terbentur dengan pamali-pamalinya orang-orang zaman dulu gitu ya. Apalagi kayak kawin nggak boleh keluar rumah gitu kan, harus dipingit dulu nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Tapi kalau itu memang lebih berhati-hati sih, bukan karena pemalinya. Karena kan kita takutnya kita siapa tahu kita di jalan ada apa-apa gitu. Iya. Sebenarnya Rizky nggak boleh keluar sih, kan baru mau nikah. Berarti ini pengantin, calon pengantin lah. Ini maksudnya ini yang satu nih yang aku agak penasaran, maksudnya pamali yang berdua ini apa? Bercermin dua. Nah, di sini janganlah Anda bercermin dalam sebuah cermin dua orang karena menimbulkan kepercayaan merebut laki atau pasangan orang. Mungkin pelakor.
Aduh. Ini makin nggak masuk akal ya Iya. pertanyaannya ya. Yang secara logikanya jika dalam sebuah cermin berdua tidak muat untuk 2 orang. Tuh. Mungkin kalau kacanya panjang kan apa aja. Kacanya ganal. Heeh. Kan biasanya kan Kan, ada itu kan biasanya kalau kaca senam. Kaca orang senam tuh kan panjang ya sampai atau kena. catwalk yang Ada latihan apa aja model. itu malah lebih dari 2 gitu. Mm-mm. Heeh. Jadi Klik gitu. Silakan dan saran perempat kita mau terima teman Anda, mungkin Anda punya pendapat lain atau punya argumen tentang pamali ini seperti apa di 081151111524 dan juga di 051132526002 ataupun di WhatsApp kami di 0895 34050959. Pamali kemarin juga ada filmnya nih, tapi Lagu Banjarnya juga ada. ada siapa yang nyanyi Ki? Banyak yang nyanyi. Noriara juga ada Noriara. Oh Yara juga ada ya, Yara yang kecil itu Iya, ya? Oh, nanti kita coba cari deh ya lagunya. Yang pasti memang semua hal-hal pamali ini dihubungkan dengan hal-hal mistis gitu yang terjadi, sama seperti halnya tadi apa Mel? Pamali bernyanyi di dapur tuh kenapa? Mengganggu orang masak. karena mungkin kada menuntung masaknya Iya. orang menyanyi aja, jadi kan kada tuntung-tuntung nih gawian, kada tahu uyah berapa dibuat, gula Iya. berapa dibuat, lalu kemasinan kah masakannya itu nah. Jadi kalau di sini tadi katanya kepercayaannya kalau bernyanyi di dapur itu bisa menimbulkan kepercayaan mempunyai pasangan atau jodohnya tua. karena Padahal kan ada masalah juga jodoh tua tuh. Iya, karena itu sudah diatur. Heeh. Kalau jadi jodoh ini kan muda. Ada Oh mudah gitu ya, yang jadi muda. Siapa Ki? Ini Ki. Belum kan nyebut. Oh udah disahkan Ki. Kapan Ki? Nggak ada. Tinggal undangannya ya. Nggak ada. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan di sini tuh itu tadi gitu. Kalau di Islam tuh ada yang namanya Israiliyat. Jadi ada cerita-cerita yang sengaja dikarang untuk menakut-nakuti orang, tapi sebenarnya halnya baik gitu. Iya. Tapi kemudian mungkin entah, tapi saya tidak tahu ya apakah memang ini disadur ke dalam masyarakat Indonesia kemudian diberi nama pamali gitu. Karena memang kalau di Islam sendiri memang begitu gitu. Jadi memang ada cerita-cerita Israiliyat yang memang sengaja kadang ceritanya dikarang-karang, bukan cerita beneran gitu, dikarang-karang untuk memberikan warning kepada umat agar berhati-hati dalam melakukan sesuatu gitu. Nah, pamali di sini kan kalau memang saya tidak terlalu ini ya, makanya tadi kan kita kadang berbeda pemikiran dari logika dan dengan apa yang disampaikan oleh orang tua gitu. Tapi kalau Mbak Amel sendiri yang hidup kental di masyarakat Banjar seperti apa? Saya itu tadi sesuai logika saya, jika memang itu tidak bertentangan dengan logika saya, mungkin saya akan sedikit berpikir lebih bagaimana ya, pokoknya lebih matang lagi agar tidak terlalu dalam untuk mempercayainya. Maksudnya kan kalau misalnya secara logikanya tidak sesuai, kenapa saya harus percaya gitu? Tapi kalau orang tua sendiri atau dari keluarga sendiri apakah memang kental dengan budaya ini? Kalau dari keluarga saya di Kandangan itu memang kental banget malah. Kalau misalkan anak bayi itu tidak keluar rumah, tidak bertapung tawar, itu disanyiti, belum dimarahi gitu. Jadi pokoknya kada boleh, harus bertapung tawar dulu. Padahal kan kada apa-apa juga sebenarnya kayak gitu. Asal jangan jauh-jauh jalannya kayak gitu. Ini pantang larang tradisi zaman dulu ya, yang masih ada nggak sih sampai sekarang? Mbak Mel kalau di daerah Masih kan? ada sih. Masih ada. Kalau Iki orang mana Ki? Orang Banjar. Banjar asli dua-duanya. Banjar asli. Jadi ibu bapak Banjar asli. Kalau ibu daerah Tapin, Rantau. kalau bapak Tanjung, kalau Iki Cina, kalau Iki lahir di Banjar, asli Banjar, ading kakak Banjar juga. Ya iyalah adik apa itu. Jadi kalau misalkan kalau orang tua tuh memang percaya, jadi jersidin tuh sedikit banyaknya apa jar orang bahar itu ada bujurnya kayak gitu. Nah, jadi diumpati aja kayak gitu. Kalau misalkan memang kada sesuai dengan apa yang
peristiwa bahari, yang bahari-bahari itu kayaknya kali diumpati, tapi kalau misalkan sesuai aja ya diumpatin aja. Tapi ada nggak sih kalian pernah mendengar pamali yang kata orang ini seperti ini, kata orang ini seperti ini gitu, jadi masalah bertolak belakang. Karena ini contoh nih, katanya kan nggak boleh menyapu tilam malam hari menggunakan bukan haduk lidi. Nah, tapi ada yang berpendapat juga bahwa katanya bagus menyapu tilam kasur itu malam hari dengan sapu lidi karena katanya mengusir roh-roh yang tidak baik. Iya, sebelum tidur biasanya itu sih ya. Ini kan bertentangan nih gitu loh. Dengan pamali yang disampaikan orang yang satu dengan orang yang kedua gitu. Apakah juga pernah merasakan hal yang sama gitu? Jadi merasa dilema, ini yang benar yang mana sih gitu. Iya, saya pernah malah saya setiap hari lagi menyapu tilam sebelum tidur itu karena katanya kan kalau di agama itu sunnah Rasul. Apalagi kan misalkan kita sambil berbacaan, maksudnya Bismillah itu kan mengusir mengusir jin maksudnya gitu, mengusir yang alam sebelah gitu. Tapi kan kalau misalnya kepercayaannya itu malah berbeda. Tapi kalau secara logika saya kan tidak apa-apa karena kan mengusir debu ya, membersihkan. Mengusir bukan mengusir sih, membuangi rambut yang terpacu. Iya. Intinya kan membersihkan di atas tilam itu. Oke, berarti apa nih yang bisa kita ambil kesimpulan dari topik pembahasan kita pada hari ini, Mbak Amel? Di sini dari berbagai macam larangan atau dengan kata pamali bisa diambil kesimpulan makna yang terkandung dalam ungkapan pamali bahasa Banjar ditunjukkan untuk siapa yang tidak boleh melakukan perbuatan tertentu atau yang terlarang. Contohnya siapa saja, bebinian, kakanakan, lalakian, dan orang-orang dengan profesi tertentu. Nah itu aja. Oke, berarti seperti itu ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi pamali-pamali lainnya kayak yang saya nggak boleh potong kuku malam hari, gitu kan, dan lain sebagainya. Dan terima kasih Mbak Amel. Kayaknya memang belum ada penelpon yang bergabung, jadi harus kita sudah hingga di sini. Terima kasih sudah berpartisipasi, Iki, walaupun cuma setengah jam. Pamali sih sebenarnya. Pamali setengah jam aja. Tuh karena nggak ini Ki, karena maksudnya nggak menuntung. Nanti katanya jangan. rumah tangga menuntung. Jangan. Oke, baiklah, terima kasih Mbak Amel sekali lagi. Dan beberapa saat lagi nanti akan dilanjutkan sama Iki ya. Ik mau bahas apa Ik nanti di Dandaman Banoi? Bebas. Kamu kemarin melempar ini ya, melempar opini ya. Terus kemudian kabur. Karena habis waktunya. Oh berarti hari ini duet sama Helda ya? Duet. Oke, kayak nyanyi aja ya duet ya. Oke, yang pasti terima kasih dan sahabat perompat, kami pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal ini handphonenya. Itunya Ki. Itunya Itunya Yang pasti pamali itu jenis kelaminnya laki-laki.